kali ini mau membahas AC standar dari brand Daikin dan juga Panasonic. Nah, udah pasti adalah tipe yang untuk setengah PK, tapi sebelum lebih kita mengenai si dua brand ini, jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain notifikasi buat dapat update terbaru dari Selka. Halo sahabat Selka, kalian udah tahu belum kalau Selka ini sudah ada untuk cuci AC-nya. Nah, kita ini sudah melayani sampai 5.000 customer untuk pencucian AC di Selka. Kita cover dari setengah sampai 2,5 PK untuk AC split rumahan. Jadi kalau kalian yang lagi nyari cuci AC, boleh banget ke Selka untuk bisa dapetin promo-promo dan hadiah-hadiahnya juga ya dari pencucian AC. Kita kalau misalkan cuci di Selka itu mendapatkan adalah pengharum ruangan. Jadi kalau kalian habis cuci AC, otomatis nanti teknisi dari Selka akan menggantungkan untuk si pengharum ruangan. Nah, untuk pencucian AC ada garansinya nggak? Ada. Garansinya adalah 14 hari dari selesai pencucian. Itu garansinya mengcover apa? Hanya mengcover jika terjadi kebocoran air yang terjadi jika saat pencucian ada di indoor atau di outdoor. Kalau sampai ke freon itu tidak di cover karena kita tidak mengotak-atik itu, karena memang pada dasarnya sudah diinfokan bahwa kita akan melakukan pengecekan PSI freon di pertama kali supaya tahu apakah memang freon AC kalian itu berkurang atau tidak. Nah, sekarang adalah tipe yang untuk setengah PK-nya standar. Dari Daikin ada tipe yang FTP 15. Kalau si Panasonic adalah tipe yang YN5WKJ. Nah, dari desainnya ya kalian bisa lihat sendiri untuk ukuran yang setengah PK. Dari segi warna memang berbeda. Kenapa? Karena si Daikin ini dia bentuk warnanya lebih ke putih dark. Itu udah identiknya si Daikin. Kalau si Panasonic dia adalah putih yang lebih mengkilat tapi nggak glitter ya. Terus juga dari segi panjangnya, panjangan punya si Panasonic, lebar ke sampingnya untuk indoornya. Lalu juga si Daikin ini nggak terlalu monoton, dia ada sedikit list lekukan gitu, jadi kelihatannya lebih cantik, nggak polos. Nah, kalau si Panasonic dia polos aja. Terus swingnya Panasonic ini ada si sensornya, makanya tidak ada LED suhu, dan Daikin pun juga ya. Swingnya dua-duanya cuma atas bawah aja. Lalu untuk segi outdoornya ya dari setengah PK memang lebih besaran untuk yang si brand Panasonic ya, tinggi dan lebarnya. Kalau si Daikinnya lebih sedikit kecil dan juga perbedaan di warnanya. Kalau si Daikin ya warnanya kayak pada umum AC lainnya, outdoornya ya warna gading gitu ya, keren. Kalau si Panasonic adalah warnanya lebih ke silver, dan dua-duanya ini untuk ukuran yang setengah. Nah, ini untuk kelengkapannya si Daikin hanya ada dua. Pertama ada kartu garansi, nanti kalian juga bersama supir yang nganternya karena terpisah di outdoor dan indoornya. Dan satu lagi dia di dalam plastiknya ada buku panduan, ada remote, buku dengan remote, dan juga sama baterainya ya. Lalu untuk Panasonic juga sama ya, kartu garansinya ada di outdoor, nanti kalian bisa lihat. Terus ada remote-nya dan juga dudukannya, sama juga buku manual dan bautnya. Kita masuk ke fitur yang ada di remote. Kalau untuk Daikin karena ini tipe yang paling bawahnya untuk standar, jadi dia sangat-sangat simple, cuma on off suhu temperatur atas bawah, fan-nya, swing-nya ya atas bawah juga, dan timer ya. Lalu modenya dry cool fan, talk only. Sekarang kita ke fitur yang ada di antara dua ini. Yang pertama, kalau kalian lihat dari unit outdoor yang tadi saya infoin bahwa si Panasonic ini warna silver itu karena dia menggunakan material super diamond, jadi yang dimana itu kayak buat untuk pembuatan jembatan dan juga rel kereta. Jadi ini lebih kokoh, lebih tahan banting, dan juga anti karatnya lebih daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian misalkan mau di udara atau misalkan daerah yang kadar garamnya tinggi gitu ya. Terus kalau si Daikin ini dia bisa di tegangan low voltage, kalau si Panasonic belum, jadi bisa sampai di 160 volt. Lalu dia juga sudah bisa self diagnosis, jadi kalau misalkan nanti AC-nya ada problem, nanti dia akan terpedit dari sensor yang ada di samping swing gitu ya. Kalau Panasonic yang paling kalian tinggal tahunya nggak bisa dingin, nggak bisa nyala ya, gitu.
Dan fitur berikutnya Daikin ini sudah ada restorasi otomatis. Jadi kalau AC-nya padam gara-gara listrik padam, nanti dia akan nyala dan balik ke fitur yang sebelum saat padamnya ya. Lalu juga dia sudah dilengkapi dengan filter Saranet yang dimana bisa menangkap partikel-partikel kecil, debu dan juga bakteri kuman supaya untuk mengeluarkan udaranya lebih jernih, lebih baik untuk ke badan dan ke pernapasan kita gitu ya. Kalau si Panasonic normal-normal aja. Nah berikutnya juga Daikin ini sudah terdapat kisi-kisi yang lebar, jadi untuk penyemburan udaranya lebih merata juga supaya kalian dapat merasakan dinginnya sampai ke seluruhnya. Terus untuk kapasitas PK-nya, kalau si Daikin FTP ini cuma ada setengah dan 1/3 nggak ada, 1,5 ke atas nggak ada. Kalau Panasonic YN ini lengkap dari setengah sampai 2,5 PK. Tapi 2,5 PK-nya kadang on off ya stoknya, jadi tergantung. Kalau ada kebutuhan boleh ditanya dulu ke tokonya. Nah dan untuk CSPF-nya si Daikin ini bintangnya 3, yang di poinnya adalah 4,11. Kalau si Panasonic bintang 2, poinnya di 3,5. Nah, jadi ada sedikit perbedaan yang lumayan membantu si Daikin mungkin sedikit lebih hemat listrik dibanding Panasonic ya. Lalu made in-nya, kalau Daikin ini FTP yang made in Malaysia, kalau Panasonic YN made in Indonesia. Garansinya Panasonic 1 tahun spare part, 3 tahun kompresor. Begitu juga Daikin sama 1 tahun spare part, 3 tahun kompresor ya. Nah untuk kesimpulannya tergantung dari kalian kebutuhannya, tapi dari segi harga kurang lebih mirip-mirip karena memang Daikin ini kan terkenal lumayan agak pricey, tapi memang dia mengeluarkan juga harga yang lebih murah. Nah ini adalah si FTP Malaysia yang paling best selling juga. Cuman untuk ukurannya memang tidak banyak PK-nya. Jadi kalau kalian butuh yang PK gede, kalau tetap mau ke Daikin bisa ke tipe yang selain FTP. Tapi kalau kalian misalkan merasa si Panasonic udah cukup lengkap juga dan juga fitur-fiturnya lebih oke, boleh banget ke Panasonic ya. Walaupun dia made in Indonesia, tapi penjualannya juga best selling karena memang sudah terkenal juga ya kalau untuk brand Panasonicnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir dari segi dua-duanya brandnya sama-sama kuat ya, tergantung dari kebutuhan kalian. Suka yang kecil atau yang daf atau yang lebar juga ya kan. Semua balik lagi ke seleranya, tapi dari segi harga menurut saya sih tidak terlalu beda jauh ya. Sudah lihat video, jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.